Assalamualaikum, halo semua, selamat datang kembali di Maring Animasi. Nah, hari ini kita melanjutkan tutorial yang sudah ada di channel ini yang berapa? 5 bulan yang lalu? Ya udah lama lah. Yaitu menganimasi dengan rigging. Kalau kemarin kita membuat animasi bonceng ball, ya ditempatkan kayak gini gitu ya. Namun sekarang kita akan mencoba mempelajari lebih jauh tentang animasi dan tool-toolnya. Sama menggunakan bola juga kayak kemarin, hanya kita akan membuat dia bergerak dari kiri ke kanan ya, dari kiri ini ke kanan layar seperti ini. Nah, oleh karena itu kita akan mengenal sebuah tool yang namanya Graph Editor nanti ya teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, buat teman-teman supaya sama itu ya yang dipelajarinya, yang digunakannya seperti saya, teman-teman bisa download file yang setupnya sama seperti di tutorial ini di awal di deskripsi ya. Di linknya ada di deskripsi dan kita bisa mulai bareng-bareng dari titik yang sama. Oke, kita mulai tutorialnya. Tutorial animasi menggunakan rigging kedua. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video terbarunya. Nah, ini seperti teman-teman lihat ya. Ini adalah screen blender ya, yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya. Bisa dilihat tentang tutorial dasar Blender ataupun di rigging animasi yang sebelumnya. Nah, cuman sedikit recap aja ya. Ini intinya sebelah kanan atas untuk navigasi, memutar, kemudian ini untuk menggeser, dan ini untuk zoom. Ya. Terus di sebelah kiri ini akan menjadi utama kita dalam menggunakan riggingnya. Pertama, kita perlu membuat lantainya dulu ya. Bagaimana supaya kita ada patokan tanahnya gitu ketika mantul. Ya, kita ke klik add, mesh, plan. Kurang lebih ada di bawah. Buat dia, kalau kita ke minus Y ya, buat dia geser ada di posisi di garis merah ini. Zoom, ada di garis merah yang ini. Wow, jadi kalau kalian munculnya ada di kiri atas, kanan atas gitu ya, di kiri atas gitu, pastikan dia di garis merah. Kita ke minus Y, kita geser ke bawah. Bisa kita scale ya, scale di bagian bulatan ini supaya belum besar. Tuh, jadi kita punya lantai sekarang, jadi patokan ya. Kemudian kita klik bolanya dan kita masuk ke bukan bolanya, rigging armatur ya. Kita ke klik object mode kiri atas, ke pose mode. Kemudian klik bone yang biru ini dan kita menggunakan move tool. Kita geser ke kiri, kita geser ke atas. Jadi mantunya kan dari atas ya, dari atas gini. Kemudian kita insert keyframe dulu ya, seperti biasa. Klik I, huruf I, sehingga muncul menunya. Ingat ya, harus di kotak 3D view yang ini. Klik I, kemudian location. Oke. Kemudian teman-teman ke frame 100 ya. Kita langsung ke frame 100. Kita buat dulu endingnya gimana, posisi akhirnya di mana. Ya, sebelum kita buat dia mantul, yaitu caranya kita geser ke kanan, terus kita taruh ke bawah pakai yang hijau. Nah, jadi nempel sampai dia nempel di lantai. Oke? Kemudian kita klik I lagi, location. Nah, sekarang kita bisa lihat gimana gerakannya dulu di awal. Kita ke frame 01 lagi dan kita klik play. Ya, tombol yang ini. Iya. Seperti itu ya, kurang lebih. Jadi gerak dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, tapi yang perlu kita lakukan buat dia mantul kan. Kita lihat mantul atas bawah ya. Kayak contoh di awal tadi, yang ini. Nah, oleh karena itu kita buat dia mantul ke bawah dulu gitu. Kita mulai dari frame 20 dulu ya. Frame 30. 20 aja. Frame 20, buat dia langsung ke bawah. Taruh ke bawah sampai mentok lantai. Nah, kayak gini.
Kemudian klik insert location. Klik I ya, I location. Banyak ke bawah, set. Nah, kemudian frame 35 kita naikkan. Set. Nah, kira-kira di sini. Kenapa di sini ya? Pertanyaannya, kenapa di sini? Karena yang sebelumnya kenapa di atas sini ya titiknya. Kemudian kita turunkan kurang lebih setengahnya dari ketinggian keseluruhannya gitu ya. Jadi kemungkinan kurang lebih di sini. Dia turun. Ya, tuh, turun. Frame 35 naik. Kemudian frame 50 kita buat turun lagi. Ke bawah kayak gini. Sip, sampai nempel ke tangan. 50 ya. Frame 50 geser. Klik I location. Selanjutnya frame 65 kita taruh ke atas lagi, kurang lebih setengahnya lagi di sini. Klik I location. 80 di bawah. Satu lagi location dan 90 atas sedikit. Nah, kalau kita lihat, nah, kurang lebih ya, mantul. Oke, ini gerakannya sudah dapat ya, gerakan utamanya ya. Oke, tadi awal akhir dulu, frame 0 sampai 100. Kemudian kita buat dia turun dan naik ya. Mulai dari frame 20 turun, 35 naik, 50 turun, 65 naik, 80 turun, dan 90 naik sedikit. Jadi dia mantul. Terakhirnya supaya dia lebih enak di antara frame 0, frame 1 dan frame 20, frame 10 naikkan dikit ya teman-teman. Nah, naikin segini. Kira-kira aja. Jadi dia nggak langsung ke bawah, jadi mantul. Nah, ke bawah. Gitu ya. Jadi posisi dulu pertama. Nah, kemudian ya, sebelum kita membuat dia mutar, tahap selanjutnya, kita harus membuat gerakannya itu lebih enak. Kan kalau di sebelumnya ya, di video sebelumnya, kita membuat in between antara dua keyframe-nya gitu, supaya lebih enak mantulnya. Kalau di sini enggak. Selanjutnya, kita akan masuk ke tool baru, kita berkenalan dengan Graph Editor. Ya. Yang seperti saya sebut di awal. Nah, kita ke sini, kiri atas, di bagian timeline. Ini kan timeline. Ini tadi Graph Editor. Biasanya di bawah animation. Ini nih. Ya, ini Graph Editor ya. Klik. Nah, ini tampilan Graph Editor yang akan ditemui berbagai macam animator. Jadi kalau tadi tuh di sini ya, itu namanya timeline ya. Yang di awal timeline. Jadi yang kayak gini. Yang kedua Graph Editor. Ya kan sekarang kita pakai. Awas, kebalik. Nah, supaya dia gerakannya enak, kita harus membuat grafiknya tuh tajam ketika di bawah. Ya, maksudnya gimana nih? Kan atas bawah gitu. Ketika di bawah tuh dia tuh nggak berhenti, dia harus langsung mantul lagi ke atas. Kalau dibandingkan dengan video akhirnya, lebih langsung mantul gitu ya. Nah, caranya itu kita memanipulasi posisi dari ketinggiannya. Yang dimana ketinggian itu kalau di sini adalah Y. Ya. Gimana caranya? Cara kita mencari Y. Kita klik gambar yang ini, panah kiri bawah. Nah, jadi yang muncul ada X location, Y location, Z location. Oke? Nah, kemudian kita klik yang Y. Yang itu yang mana? Oh, yang hijau. Nah, kita yang hijau. Jadi ulang lagi. Di sebelah sini, di kiri, sebelah kiri, klik tambal panahnya yang ini. Apa yang muncul? Ada X, Y, dan Z. Nah, kita perlu memanipulasi grafik Y-nya supaya tajam kayak gini. Setiap di bawah ya, setiap ya dia posisinya di bawah. Ini kalau di atas berarti dia lagi di atas, kalau di bawah dia lagi di bawah. Ada ini di atas tuh. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Gitu ya. Kerasa ya. Nah, kalau kalian mau supaya kelihatan ya,
angkanya kita cuma sampai angka 90. Kalau kalian mau zoom, scroll aja. Scroll pakai mouse. Kalau nggak ada mouse ya rada susah sih. Kurang lebih. Coba scroll deh teman-teman. Tuh. Nah, kemudian klik keyframe yang titiknya, titik yang di bawah ini nih. Pastikan kliknya jangan yang hijau ya, jangan biru. Kadang nanti malah kliknya yang garis biru. Jadi kalau kalian klik titiknya warna hijau nyala, berarti kalian mengklik keyframe yang Y ya. Yang Y. Kemudian kita perlu nge-scale atau ngecilin ini supaya garisnya tuh padat ke dalam. Caranya klik S ya, klik S shortcut ya. Terus dikecilkan sampai dia masuk ke dalam. Ya. Atau klik S terus klik angka 0 di keyboard. Jadinya langsung kecil. Maksudnya gimana tuh? Kalau lihat di kiri atas nih, kalian nge-scale di kiri atasnya ini ada ukurannya, ukuran sekarang ya. Jadi kalau kalian ini sampai angkanya 0 kurang lebih, atau kalau susah 0, klik aja 0 di keyboard. Jadi dia juga langsung berubah 0. Enter aja. Kalau kita lihat sekarang, tuh langsung. Dia langsung mantul. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya dia halus ya. Nah, kalau kita lakukan lagi di keyframe yang lainnya. Atau supaya gampang nih ya, supaya kelihatan yang Y-nya, bisa di hide X dan Z-nya. Ya. Jadi ini untuk munculin, ini untuk nge-hide ya si grafiknya. Ya kita main grafik kayak matematika, jadi animasi juga ada matematika aja dikit. Ada 50, ya klik 50. S, klik S. Klik kecilkan sampai dia 0, atau klik di kiri atas tuh, atau klik di keyboard 0. Enter. Lanjut, kita udah 2 ya. Sama yang frame 80 juga. Klik S. Dan kita kecilkan jadi 0. Ya. Gitu. Terakhir, di sini juga buat dia 0. S 0. Nah, kalau udah kayak gini kan, lihat dia naik turunnya kerasa ya. Kalau kita klik play, gimana di play kan nggak ada nih ya. Kita boleh klik spasi ya, buat supaya teman bisa ngeplay, atau teman-teman bisa kembali lagi ke timeline di sini. Ya, ada tombol panah. Kurang lebih seperti itu. Mantulnya jadi bagus gitu ya. Teng, 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 teng. Gitu. Oke. Kemudian kita kembali ke grab pedal. Nah, supaya lebih bagus lagi, kalau tadi kan kita scale ke kecil ya, kita scale kecil sampai dianya menghilang. Si pinggirannya nih, yang tadi itu yang tinggi. Nah, kita di atas kita harus besarkan. Ya, kita besarkan supaya naik turunnya lebih cepat. Klik ke atas, kita scale. Nah, ini naik ke atas. Jangan ke dalam, tapi keluar. Ya. Tadi kan ke dalam supaya hilang. Keluar. Mungkin sampai angkanya 2 aja ya. 2 di sini. Klik 2. Enter. Sampai yang ini 2 atau klik 2 ya. Kemudian yang selanjutnya frame 65. Klik S lagi. Dan kemudian sampai angkanya 2. Scale-nya di sini. Atau klik angka 2. Enter. Terakhir frame 80, 2, enter. Kurang lebih kayak gini hasilnya ya. Sekarang kita bisa menyalakan kembali X dan Y-nya supaya bergerak lagi lebih enak. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk posisi dan posisinya gitu. Kemudian ya kita lanjutkan ke dropsheet, ke timeline lagi. Kita lanjutkan menganimasi bolanya. Nah, ini karena dia gerak ke kanan, berarti kan menggelinding.
ya ibaratnya. Kayak gitu, gini gampang. Kita harus membuat bolanya mutar, si yang hijaunya ini. Oleh karena itu kita klik rotasi ya di frame 1, jangan putar apa-apa atau buat dia masih 0 di sini. Kemudian klik di rotation. Oke. Ini langsung ke frame 100. Langsung ke frame 100. Nah, ini yang biru kita putar. Putar ke arah kanan supaya geraknya ke arah kanan ya. Putar terus sampai banyak, sampai angka di transformnya ini tuh di sebelah kanan ini mungkin 3000 lah. 3000 ya. Baru kita insert rotation. Atau kalian juga bisa langsung di frame 100 ya, di Z-nya kalian ubah jadi minus 3000. Klik aja langsung. Klik minus 3000. Enter aja. Terus baru klik di rotation. Nah, dengan begitu kalau kita kembali ke frame 1, kita ini, nah dia berputar. Mau lihat previewnya tanpa ada warnanya? Bisa. Kalian klik yang ini. Tombol yang sebelah sini, matikan. Ini kan awal biru, kita matikan. Nah ini, preview bone, preview macam-macam itu pada hilang. Jadi kita bisa ngeliat gerakan bolanya bersih. Ya. Terakhir, kita harus buat dia kalau mantul ke bawah, gepeng. Ya kayak sebelumnya aja ada. Squash and stretch, yaitu 12 prinsip animasi. Oke, kita nyalakan lagi yang bone ini, yang item ini. Dan kita matikan, di pause, klik spasi atau klik ini. Nah, terakhir kita akan menggunakan bone yang merah ya. Kalau kita ini ada yang merah ya. Ada yang merah. Nah, yang ini nih, yang merah. Namanya tuh asisten. Awas, ini kan yang ball. Namanya nih, ini asisten. Ada di kiri atas namanya nih. Dan zoom out lagi, kita dari minus Y. Biarkan di kiri atas. Nah. Pertama kita insert scale dulu. Scale. Setiap di atas ya, kita scale dulu setiap di atas. Supaya posisinya tuh 1. Ya, jadi kita nggak perlu harus dinormalkan lagi bentuknya. Atau, nggak apa-apa. Pertama kita manual aja dulu ya. Nah, pas ke bawah, bikin dia di frame 15 lah. Bikin dia gepeng ke bawah ya. Klik di scale, kita ke scale, klik yang merah supaya mengempis. Nanti ini juga panjang, supaya panjang ke bawah, yang hijau. Baru insert scale. Nah, kan ini sampai bawah tuh, kan? Nah, di bawah baru kita buat gepeng ke samping. Pertama, kita kembalikan dulu bentuknya seperti bulat lagi. Caranya klik di keyboard Alt S supaya kembali seperti semula, atau di angka di X, Y, Z ini ubah jadi 1 semua. Baru kita insert scale lagi supaya nggak pusing. Kemudian kita gepengkan. Oke. Yang hijau dulu, terus yang merah. Jadi kembali tadi kan ke atas, ini ke samping. Ya. Insert scale. Supaya lebih enak, Ini di frame 19 kita copy ya frame 15-nya ke frame 19. Jadi sebelum ke bawah nggak gepeng. Ya, biarkan dia lurus ke bawah kayak gini sampai frame 19. Jadi kita copy dulu dari frame 15 yang bone yang merah ini. Klik kanan. Klik dulu bone-nya sampai kuning. Klik kanan, copy, kemudian paste. Nah, jadi dia tetap gepeng. Terus ke di frame 21 paste lagi supaya gitu ya. Frame 25 baru deh 21 paste lagi kan. Frame 25 baru kita mau ubah lagi. Frame 25 kita insert scale supaya kunci dulu karena kita mau di frame
35 ini kembali normal bentuknya sebelum seperti semula. Seperti tadi aku bilang Alt S ya, atau ubah ini jadi 1 ya. Insert, klik I, scale. Gitu. Teng gitu. Oke. Sudah. Habis itu kita ke frame. Nah, sisanya kita tinggal copy saja. Atau ya, bentar deh supaya terbiasa ya. Frame 50 kan di bawah. Di frame 45 kita buat gepeng. Z scale. Frame 50 kita buat gepeng samping ya. Alt S, terus kita buat gepeng kayak gini. Insert, scale. Jangan lupa ini di copy supaya nggak berubah bentuk kayak gini. Masih harus lurus ya. Di copy, paste. Nah, nah. Terus kemudian kita paste lagi di sini. Frame 65. Kita normalkan lagi bentuknya. S atau 1, insert scale. Terus kita di sini karena udah pendek ya, jadi kita jangan terlalu ekstrim lagi. Mungkin sedikit aja. Di frame 75. Sedikit aja panjangnya. Hijau. Insert scale. Nah, ini biarkan frame 80 normal aja. Nggak usah gepeng. Karena kan udah di bawah ya. Insert scale. Ini juga jangan sampai seperti yang sebelumnya ya, kita copy, paste. Nah, ini juga bisa sedikit di copy dari level 51, copy, paste. Jadi kita kembali normal lagi bentuknya. Mau kita play. Kurang lebih kayak gitu ya. Step di bawah nanti dia mantul ke atas. Ya mungkin memang masih terlalu over, cuman yang penting kita cepet dulu megang grab editor dan buat bola mantul ke samping. Jadi deh gerakannya dia berputar dan dia mantul. Kita matikan ya untuk preview. Kalau kita bandingkan proses-prosesnya dari buat gerakan utamanya dulu, habis itu kita buat atas bawah. Kemudian kita buat dia berputar menggunakan yang bolanya, yang ball yang hijau. Yang hijau ya. Nah, kemudian kita buat dia squash and set seperti di video pertama. Kayak inilah hasil. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman cara membuat animasi menggunakan graph editor. Kita kenalan dulu. Cuma mengatur Y. Nanti kita akan explore lebih jauh cara menggunakan graph editor ya. Sementara kayak gini aja dulu supaya kalian mengenal dan membuat animasi lebih banyak. Tunggu video berikutnya. Mungkin kita bakal bouncing ball lagi atau yang lain. Tunggu ya. Oke. Kalau gitu kita akhiri saja tutorial hari ini. Kalau kalian ada yang bertanyakan atau ada saran untuk video-video berikutnya, silakan di kolom komentar ya. Sekarang, mari kita animasi. Dadah, assalamualaikum.